Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalla wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa dimanapun Saudara berada, syukur alhamdulillah pada kali ini kita kembali dapat bersua, berbagi ilmu dalam rangka mewujudkan putra-putri yang soleh dan solehah. Dan selawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa, para ibu dan para sahabatku dimanapun saja berada, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian episode-episode kita yang lalu berkenan tentang peran ibu sebagai seorang pendidik. Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu itu adalah sekolah yang pertama di dalam rumah tangga. Ternyata peran ibu ini banyak sekali. Makanya anak itu ketika dilahirkan dalam keadaan bersih, suci, maka ayah dan ibunya lah yang membuat mereka itu mau jadi abu-abu, mau jadi ini, mau jadi itu, tergantung kepada ayah dan ibunya. Di sini terlihat betapa besar peran seorang ibu. Kalaulah kita ingin menjadikan anak kita hafiz Al-Quran, tentu setidak-tidaknya seorang ibu harus memiliki ilmu bagaimana anak kita mencintai Al-Quran. Ini kan pengaruhnya luar biasa. Kemudian ibu itu harus membiasakan membaca Al-Quran. Sangat impossible rasanya ketika ibu ingin bermimpi memiliki anak hafiz Quran, tapi ibu sendiri nggak pernah baca Al-Quran. Sangatlah tidak mungkin rasanya ketika seorang ayah punya keinginan anaknya bercita-cita setinggi langit, tapi ayahnya nggak ada ikhtiar. Jadi ikhtiar dan doa ini sangat menentukan keberhasilan anak kita. Inilah pentingnya peran ibu. Maka hari ini ketika kita melihat orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, mereka dulu juga anak-anak. Tapi kok bisa berhasil dan sukses hari ini? Itu tidak terlepas dari ikhtiar dan doa seorang ibu. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua, terutama para ibu, bagaimana peran kita sebagai seorang pendidik dalam menanamkan cinta ilmu kepada anak kita. Memang tidak semua ibu yang bisa bersekolah tinggi. Dan tidak semua ibu itu adalah S1, S2, dan S3. Tapi ketika kita melihat sebuah keberhasilan dari seorang putra dan putri kita, tapi ternyata mereka yang berhasil tidaklah semua daripada ibu mereka itu yang sarjana. Tapi tuh kok bisa berhasil? Ada keinginan dan ditanamkan kepada anak-anak mereka untuk senantiasa mencintai ilmu, rajin menuntut ilmu, belajar kemanapun saja. Mungkin di tahun 70-an kita belajar dari seorang guru mengaji. Contohnya, belajar kepada seorang guru mengaji
ayah dan bunda kita akan menyerahkan satu buah Al-Quran. Padahal ibu kita waktu itu tidak bersekolah tinggi. Rata-rata mungkin paling tinggi sekolah orang tua kita tuh ya sarjana S1 lah. Belum banyak lagi yang S2. Bahkan banyak anak orang tua kita yang tidak sekolah. Lalu mereka serahkan anaknya untuk diajar mengaji, untuk diajarkan ilmu agama ke pondok pesantren, dan ibu kita menitipkan pesan kepada Buya, kepada Umi, tolong didik anak kami agar mereka cinta kepada Al-Quran dan kelak memiliki ilmu agama. Ada keinginan dari ibu agar anaknya menjadi ahli agama. Itu yang dilakukan oleh orang tua kita di tahun 70-an. Bahkan kita lihat juga ada sebagian dari orang tua mengiringi satu cambuk atau rotan yang diiringi dengan memberikan Al-Quran tadi. Artinya kalau anak saya mungkin tidak bisa diatur, tidak bisa dididik dengan baik, berikanlah peringatan dengan merotannya. Maka kala itu ketika kita sekolah mengaji dulu, paling banyak dapat rotannya ya. Tapi hal itu menjadi biasa. Karena apa? Karena kala itu memang tidak ada dituntut orang tua, tidak ada orang tua menuntut gurunya. Yang penting karena keinginan dari orang tua itu agar anaknya berhasil. Tapi memang banyak yang sudah berhasil. Ini berarti ada sebuah keinginan dari orang tua, anaknya ingin berhasil dalam menuntut ilmu. Dan begitu juga ketika kita lihat hari ini, seberapa peran seorang ibu kepingin anaknya sekolah. Ketika kita melihat situasi dan kondisi, terkhususnya mungkin di zaman atau di musim COVID ini ya. Nah, COVID-19 ini sangat menyita waktu kita sebagai orang tua, sebagai seorang pendidik. Pada umumnya anak-anak kita mengatakan bahwa hari ini tidak sekolah. Kami tidak sekolah, Mak, karena tidak berangkat ke sekolah. Menurut mereka tidak belajar. Apalagi tadi pekerjaan sekolahnya dikerjakan oleh orang tua. Nah, di sini jelas bagi anak kita dianggap sama sekali tidak sekolah. Nah, apa yang terjadi hari ini? Anak kita ambil sepeda, apalagi sekarang musim pakai sepeda ya. Mulai diambilnya sepeda, berangkat di jam 7 keliling komplek, keliling kampung, keliling apapun yang bisa, bersepedalah, nanti pulangnya udah gosong badannya. Itu yang terjadi hari ini. Pemerintah melarang anak kita tatap muka di sekolah. Tapi kebanyakan daripada anak-anak kita dibiarkan bermain dengan anak tetangga, bermain keluyuran, bermain lari di sana. Ya, kita lihat apalagi orang tuanya yang sibuk, yang tak sempat mengurus putra-putrinya, justru anaknya sekarang semakin jauh dari keinginan menuntut ilmu. Nah, jadi hari ini siapa yang ingin kita salahkan? Sebenarnya tak ada yang perlu kita salahkan. Tapi marilah kita introspeksi kembali. Seberapakah keinginan seorang ibu anaknya dalam menuntut ilmu? Nah, hari ini kebetulan pemerintah kita tidak membenarkan anak kita keluar rumah, tapi belajar di rumah dengan sistem classroom, Zoom meeting, WhatsApp group, dan lain sebagainya. Nah, semua itu dilakukan dalam rangka anak tetap belajar. Nah, tapi pemahaman sebagian orang tua justru mereka menganggap mereka yang belajar. Berarti kalau gini orang tua dong yang belajar. Mulai dari bikin PR tugas anak kita, mulai dari mengerjakan apa yang disuruh oleh guru. Orang tua yang ngerjakan hari ini.
Nah, berarti di sini tidak terlihat peran optimal kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang pendidik, dan menanamkan cinta ilmu kepada anak kita. Nah, lalu bagaimana seharusnya? Nah, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dalam rangka menciptakan anak kita yang cinta ilmu. Yang pertama, memberikan hak anak dalam belajar. Nah, hak anak dalam belajar ini ya kalau tergantung usia. Ya. Kalau anaknya masih playgroup atau masih taman kanak-kanak, kelas PAUD lah ya. PAUD, pendidikan anak usia dini. Anak-anak itu bermain sambil belajar sambil bermain. Jadi nggak akan bisa anak itu duduk seperti anak SD. Tidak bisa duduk anak itu seperti anak SMP, SMA. Karena dia memang dibiasakan belajar itu sambil bermain. Nah, kadang-kadang hak anak ini tidak kita berikan. Dikasih pensil, dikasih buku, nulis. Sementara mereka itu usianya baru 5 atau 6 tahun. Belum wajib mereka itu menulis dan berhitung. Ini dari paksa anak itu 2 tambah 2, 4 tambah 4. Nah, ini kelemahan kita sebagai orang tua. Maka oleh karena itu, berikanlah hak anak kita. Begitu juga anak-anak SD. Hari ini sudah ada namanya yang sistem belajar itu menyenangkan. Kalaulah seandainya anak kita ada yang verbal dan non-verbal, ada yang daya tangkapnya melalui pembicaraan, ada yang daya tangkapnya melalui menonton, itu mesti mama harus tak paham. Disinilah mama nih harus memang menuntut ilmu secara kontinu sesuai dengan zamannya. Nah, kadang-kadang kan orang tua itulah karena kami tak sanggup mengajar anak lah maka kami antarkan mereka ke sekolah. Seolah-olah mendidik anak itu adalah tanggung jawab guru. Nah, ini kesalahan kita. Padahal itulah tanggung jawab kita bersama. Ibu juga mendidik di rumah, guru juga mendidik di sekolah. Karena hari ini, karena COVID ini mereka tidak datang ke sekolah, maka guru memberikan pembelajaran daring, tapi kadang hak anak tidak kita berikan sesuai dengan kemauan guru, tapi harus sesuai dengan kemauan maknya, kemauan ibunya. Jadi di sini kesalahan kita yang amat, yang besar dan perlu kita cermati. Nah, hak anak dalam belajar. Nah, tadi usia SD, ada tugasnya 5 soal. Ada tugasnya mungkin 10 soal. Pelajaran ini, pelajaran itu. Maka kita harus mencari, memotivasi, ya. Kemudian menginspirasi bagaimana anak itu senang dalam belajar agar mereka itu mendapat haknya belajar sesuai dengan usianya. Nah, kemudian untuk kelas anak-anak kita yang tipe menghafal seperti menghafal Quran, ya. Kalau sekolah di madrasah biasanya akan ada PR menghafal Quran. Ini perlu adanya kemampuan kita untuk mendengarkan hafalan. Kalau kita juga tidak menghafalnya atau belum hafal, minimal kita bisa melihat Al-Quran. Kalau dia menghafal hadis, maka lihatlah hadis yang dihafal. Jadi kita berikan tuntunan, pedoman yang baik kepada anak kita agar mereka itu belajar sesuai dengan hak belajar mereka. Jangan pernah kita memaksakan kehendak kita kepada anak-anak kita. Nah, jangan kita bawa sistem belajar tahun 70-an kepada anak-anak kita hari ini. Tidak akan berhasil kita. Nah, karena anak-anak kita hari ini hidup di zaman milenial. Nah, kemudian yang kedua, membimbing anak agar tetap belajar walaupun dengan sistem belajar jarak jauh. Nah,
Nih hari ini ketika mama sudah dihadapkan dengan problema, umpamanya masalah rumah tangga. Tadi dah bermasalah pula dengan suami. Datang pula lagi PR anak. Anak bukan pula 1, ada pula 3. Ada 4, handphone cuma 1, ya kan? Ini kadang-kadang kan masalah ini. Pasti masalah. Handphone cuma 1, anak sekolah 4. 1 lagi tadi bawa pula sama abang. Suami juga nggak mau pula mengalah. Kadang-kadang kita harus rela berkorban. Maka ibu, kita ini adalah orang yang paling hebat, super di dunia ini. Yang mesti punya sabar seluas samudra. Yang memiliki kemampuan harus melebihi, kadang-kadang melampaui batas kemampuan kita. Tapi ini kadang keadaan. Coba bayangkan, anak 4. Kita maaf kadang-kadang sebagian kita cuma tamat SMA. Ada anak kita yang sudah SMP. Pelajaran SMP sudah tak termakan oleh kita. Bagaimana solusinya? Nah, inilah perlunya kita belajar. Jadi sebenarnya menjadi ibu itu tidak boleh berhenti belajar. Belajarlah. Karena mendidik anak ini tidak ada S1, S2, S3-nya. Banyak orang S3 gagal mendidik anaknya. Banyak orang S2 gagal mendidik anaknya. Banyak anak-anak mereka itu masuk ke dalam lembaga penitipan anak dan segala macam. Kenapa? Karena tidak semua kita mampu mendidik anak itu. Tapi ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana anak itu menjadi aset bagi kita, jangan menjadi fitnah dan ujian bagi kita, maka kita harus didik mereka kelak menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah, maka oleh karena itu bimbing mereka dengan cara lemah lembut. Ya. Kalau kita lihat video-video hari ini ya, luar biasa sistem pembelajaran di rumah. Ada anak yang sudah bilang, kalau begini lebih enak belajar sama bu guru. Berarti apa? Ada kesalahan dari diri kita. Kita nggak perlu menyalahkan guru lagi, tapi kadang kita harus perlu juga introspeksi. Sudah seberapa mampukah kita mendidik anak-anak kita? Selama ini kita kan hanya mampu menyalahkan guru. Kok guru hanya bisa begini? Kok guru hanya bisa begini? Nah, padahal ketika kita menjadi guru, ternyata kita masih punya keterbatasan. Nah, ini introspeksi lah. Jadi bimbinglah anak kita agar tetap belajar. Walaupun mungkin melalui tadi sistem jarak jauh. Kita berikan waktu-waktu. Kan tugas anak itu kan sekarang ini kan juga tidak serta-merta. Ya, kalau yang Zoom meeting 1 orang, yang Zoom meeting kita dulukan. Yang tugasnya mungkin melalui WhatsApp, boleh nanti di jam sekian. Mungkin yang tugas yang anak yang ketiga jam sekian. Kitalah yang ngaturnya, kitalah yang mengarahkannya. Karena mereka itu lahir dari rahim kita. Kita yang tahu tentang bagaimana kecerdasan otak anak kita. Perkembangan otak anak kita itu hanya kita yang tahu. Kita adalah orang tuanya. Nah, ini makanya tadi kalau anak kecerdasannya melalui menonton, mungkin ibu kasih video yang sesuai dengan materi pembelajarannya, lalu dia suruh simpulkan, bisa, karena dia daya tangkapnya tadi melalui tontonan. Ada anak kita ketika 1 kali saja bicara dia dah nangkap. 2 ditambah 2 berapa nak? 4 dapat dia. Tapi ada anak kita kadang sudah 3 kali, 4 kali, 2 tambah 2 juga nggak dapat. Dan satu hal yang paling penting pada ibu, pada orang tua, jangan pernah menyamakan kemampuan dan kecerdasan anak kita. 4 anak kita pasti berbeda. Ya, kadang-kadang kan kesalahan kita ini suka membanding-bandingkan anak nomor 1 dengan anak nomor 2, nomor 2 dengan nomor 3, nomor 3 dengan nomor 1. Enggak boleh. Itu kesalahan yang paling besar bagi kita. Ketika itu kita lakukan kepada anak-anak kita,
berarti kita sudah membuat kesalahan yang paling amat besar. Maka jangan pernah kita membanding-bandingkan kecerdasan anak kita. Maka bimbinglah mereka itu sesuai dengan kemampuan dan kecerdasan otak mereka. Bagi waktunya, bimbing mereka, arahkan mereka. Di waktu belajar, di waktu bermain, mesti mereka berikan hak-haknya agar sesuai dengan kemampuan atau keadaan usianya. Nah, ini hal yang kedua. Kemudian menghafalkan Al-Quran dan hadis. Ya. Mengapa ini penting ditanamkan kepada anak kita? Karena walaupun kemampuan hafalan anak kita itu sedikit sekali, atau tidak mungkin termasuk IQ yang sangat tinggi, tapi setidak-tidaknya ada keinginan kita, coba. Berapapun engkau hafal itu merupakan sesuatu yang luar biasa bagi mama. Hafalin hadis. Minimal hadis tentang menuntut ilmu, ya kan? Apa yang hadis yang paling mudah dihafal, diajarkan dulu. Makanya kalau di taman kanak-kanak kami, itu kami tanamkan menghafal hadis yang pendek-pendek. Ya. Umpamanya tentang hadis jangan marah, hadis menjaga kebersihan. Ya, ini kan agar mereka itu tertanam pada hati mereka itu cinta terhadap menghafal Al-Quran dan menghafal hadis. Karena Al-Quran dan hadis itu adalah dua hal yang mesti menjadi pegangan hidup. Nah, jadi sebenarnya daripada menghafal buku-buku yang lain, lebih penting menghafal Al-Quran. Nah, ketika mereka itu sudah punya kemampuan hafalan yang bagus, apapun yang ingin mereka cita-citakan, untuk saat ini nggak lagi ada yang sulit. Mau ngambil S1 cukup hafal 5 juz sudah bisa milih universitas manapun. Nah, ini kan sebuah keistimewaan yang sebenarnya Allah telah berikan kepada para penghafal Quran. Mau bekerja, sudah ada tempat-tempatnya. Kalau dia hafiz Quran, mampu dia menghafal Al-Quran, mampu dia menghafal hadis, dia akan mudah menjadi seorang tutor, menjadi seorang dosen, menjadi pengajar, menjadi pendidik di pondok pesantren, di sekolah-sekolah agama. Gak ada lagi yang susah. Untuk kehidupannya di masa yang akan datang sudah nampak cerahnya. Selain dari itu, seorang ibu akan mendapatkan mahkota. Nah, makanya sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita ketika anak-anak kita mampu menghafal Quran dan menghafal hadis ini sebagai bekal hidup mereka, dan kita juga mendapat efeknya, efek positif maksud saya. Nah, ini perlu ditanamkan kepada anak kita agar mereka itu selalu mencintai Al-Quran dan menghafal hadis, sehingga mereka itu kelak menjadi anak-anak yang sangat, atau anak-anak yang dirindukan surga. Nah, kemudian yang keempat, menceritakan kisah para ulama dalam menuntut ilmu. Ulama yang 4 saja dulu kita ceritakan tentang bagaimana Abu Hanifah, bagaimana Ahmad bin Hanbal, bagaimana Imam Syafi'i dalam belajar menuntut ilmu, bagaimana mereka itu mencintai Al-Quran dan hadis, belajar dari kota ke kota, menuntut ilmu dari guru ke guru. Ini kan hal sesuatu yang perlu kita tanamkan kepada anak kita. Nah, kemudian mungkin untuk zaman sekarang, bagaimana kisah para ulama kita dalam menuntut ilmu, bagaimana seorang ustadz kondang kita menuntut ilmu ternyata sukses hari ini itu tidaklah mudah. Nah, tapi mesti dulu mereka itu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit mereka dalam menuntut ilmu, tapi akhirnya mendapat kenikmatan yang luar biasa di hari kemudian. Nah, ini mesti kita tanamkan. Umpamanya kita memasukkan anak ke pondok pesantren. Ini memang kita lihat tidak semua ibu satu pendapat dengan saya. Kalau saya dulu berpendapat, ketika kita menitipkan atau kita hantarkan anak kita ke pondok pesantren,
bukan berarti lepas tanggung jawab. Tapi setidak-tidaknya kita memiliki rasa ketenangan. Anak sudah masuk ke pondok pesantren, dididik oleh para ulama, para ustadz dan para asatid dan asatizah, ya, para buya dan para umi. Berharap kita kelak anak itu menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi aset bagi keluarga kita, dan memahami ilmu agama, dan sekembali mereka dan keluar mereka dari pondok pesantren, dia akan menjadi kebahagiaan yang luar biasa dalam hidup kita. Tapi ternyata tidak semua ibu sependapat dengan saya, mengatakan bahwa ada yang mengatakan seorang ibu kepada saya berarti tega ya, ustazah mengantarkan anaknya ke pondok pesantren, lalu dia bersenang-senang di kota Pekanbaru. Ini kesalahan kita, sudut pandang yang salah. Padahal sebenarnya batin kami itu merintih. Tamat kelas 6 SD, umur baru 11 tahun, sudah kita antarkan ke pondok pesantren, entah makan, entah tidak, entah pandai mencuci, entah tidak, entah pandai bisa belajar, entah tidak. Tapi kita dengan yakin, saya yakin dan seyakin-yakinnya Allah akan membimbing putra-putri kita. Maka dengan keyakinan itulah kita antarkan anak kita ke pondok pesantren, dengan berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilindunginya. Itu kalau saya pribadi berharap. Karena keinginan kita anak kita mencintai ilmu. Apalagi diantarkan ke Jawa, kan jauh. Ustazah, setiap malam saya menangis. Saya dulu sebulan sampai bengkak mata. Karena apa? Karena memang tidak mudah berpisah dengan anak. Apalagi kami anaknya 2, diantarkan kedua-duanya ke pondok pesantren. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Tapi karena kecintaannya kita kepada menuntut ilmu, anak kita juga ingin menuntut ilmu, apalagi ilmu agama, saya yakin kita akan dapat 2, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi. Jika engkau ingin bahagia di dunia, maka hendaklah dengan menuntut ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bi'ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka dia mesti dengan menuntut ilmu. Barang siapa ingin bahagia di akhirat, maka hendaklah ia menuntut ilmu. Dan barang siapa ingin mendapatkan kebahagiaan keduanya juga dengan ilmu. Maka ini harapan kita sebagai orang tua, menanamkan kecintaan menuntut ilmu itu harus kita tanamkan sejak dari dini. Dari mana? Dari kemandirian mereka. Ya, kalau di pondok pesantren itu kan anak kita mandiri, ya. Jangan pula nanti cari pondok pesantrennya mungkin yang pakai laundry, ya, tidurnya ber-AC, ya, itu berarti kan kita mengajarkan kekayaan juga. Kalau menurut saya justru kita harus mencari pondok pesantren yang sederhana. Karena mereka ini juga harus kita berikan ujian. Diuji mereka, sabar atau tidak sabarnya akan terlihat dari mereka selama menjalani pendidikan di pondok pesantren. Kadang-kadang kita akan menerima laporan dari anak-anak kita. Ya. Mah, makannya susah di pondok pesantren, antri lagi, berebut lagi. Ada yang nggak pandai berebut, sehingga dia nggak dapat makan, sering nggak makan, sering habis ini, habis itu nggak dapat. Jadi ini pasti kita dapat laporan. Lalu bagaimana tanggapan kita yang cinta anak kita menuntut ilmu? Oh, itu sudah biasa. Belum dibandingkan dengan susahnya orang dulu menuntut ilmu. Wah, itu kita tanamkan dari kisah-kisah para ulama, para tokoh-tokoh agama, bagaimana Buya Hamka dalam menuntut ilmu. Begitu juga dalam menyikapi dalam pendapat-pendapat orang lain. Apalagi di dalam agama itu ada 4 mazhab. Mungkin menurut kita orang awam itu berbeda. Tapi ketika mereka itu berpendapat, tak ada yang bersengketa dari perbedaan itu. Justru mereka menganggap perbedaan itu adalah rahmat. Nah, ketika anak kita sudah mengerti pentingnya menuntut ilmu dari belajar dari kisah-kisah para ulama,
mereka itu nanti akan menjadi orang yang moderat. Tumbuh dia tidak akan menjadi anak-anak yang fanatik, ya, sampai membid'ah orang, insya Allah tidak. Karena mereka itu menjadi Islam yang moderat, yang fleksibel, yang mungkin mereka itu sudah mengikuti perkembangan zaman yang terjadi. Ini penting kita sampaikan kisah-kisah para ulama dalam menuntut ilmu, ya. Jangan sampai ketinggalan bagaimana Buya Hamka, Kiai Haji Ahmad Dahlan kita, ya, dalam menuntut ilmu. Kemudian juga kalau yang perempuan, para tokoh-tokoh perempuan, ya, banyak kisah-kisah yang perlu kita sampaikan buat putra-putri kita. Kemudian bagaimana selanjutnya lagi kita dalam menunjukkan peran kita, kemudian dalam memilih sekolah, kemudian dalam memilih guru yang soleh dan solehah. Ketika kita memilih sekolah, ketika kita salah dalam memilih sekolah buat putra-putri kita, ini akan menjadi ancaman besar buat perkembangan anak didik kita. Nah, ayah dan bunda, sekolah itu atau lingkungan sekolah itu sangat menentukan karakter anak kita. Maka saya tidak menyampaikan bahwa ada sekolah yang begini itu tidak, tapi ketika kita salah dalam memilih sekolah, maka akan berefek terhadap lingkungan dan akan berefek kepada karakter anak kita. Karena apa? Yang akan berpengaruh pada perkembangan anak kita itu yang pertama tadi orang tua. Ya. Kalau bolehlah kita lihat persenannya, mungkin ayah dan bunda ini sekian persen. Ya. Kemudian pendidikan atau lingkungan, ya, lingkungan mungkin ada sekian persen. Kemudian juga termasuk sekolah juga menentukan. Nah, ternyata pergaulan ini juga menentukan. Salah satunya adalah guru-guru mereka. Kalau guru-guru mereka itu dari orang yang soleh, solehah, maka mereka ini akan mempengaruhi perkembangan anak kita. Coba kita lihat saja hari ini anak-anak kita bagaimana kalau kita berbicara. Kata bu guru, sedikit-sedikit dia katakan kata bu guru, kata ustazah kami, kata ustadz kami. Coba kalaulah kita salah memilih guru, salah tempat bersekolah, maka ini akan berefek negatif kepada perkembangan anak kita. Nih, mama mesti sebelum menentukan sekolah anak kita, pikir-pikirlah matang-matang kemana anak kita akan disekolahkan. Bagaimana lagi nih ustazah, kondisi COVID-19 ini ekonomi morat-marit, tidak mampu kami sekolah IT, sekolah IT, sekolahnya mahal, kami tak punya biaya. Insya Allah kita di beberapa sekolah itu, setahu saya itu ada namanya subsidi silang. Ya. Kalaupun tidak mampu sekolah swasta, mungkin kita cari sekolah negeri yang berbasis agama, yang akan menentukan karakter anak-anak kita ke depan. Nah, ini pentingnya. Jadi kalau menurut saya, sekolah itu sangat menentukan. Umpamanya pondok pesantren ini berbasis nahwu saraf. Nanti akan terlihat itu. Ini pondok pesantren berbasis hafiz Quran. Ini pondok pesantren yang berbasis hafiz hadis, ya kan? Jadi itu nanti akan nampak perkembangan pada anak-anak kita. Begitu juga dengan sekolah-sekolah yang ada di lingkungan kita. SD pun begitu juga. Ya. Kemudian di SMP-nya, madrasahnya, kami mungkin sekolahnya kami mampu negeri, harus masukkan anak kita ke madrasah pada siang hari. Wajib. Mengapa saya katakan? Karena pendidikan agama di sekolah negeri itu 2-3 jam dalam sepekan. Kira-kira apa yang didapatkan oleh anak-anak kita 3 jam? Maka inilah pentingnya dibarengi dengan pendidikan madrasah.
Hari ini setiap masjid dan musola, setiap di RW, setiap RT kita sudah memiliki sekolah agama. Masukkan anak kita ke madrasah pada siang harinya. Jangan lagi kita masukkan les bahasa Inggris. Jangan kita masukkan lagi ke berenang, badminton, olahraga, bola kaki. Kapan anak kita belajar agama? Nah, ini mama yang menentukan. Ayah dan bunda sangat menentukan mau kemana anak ini diarahkan. Nah, makanya tadi pemilihan sekolah itu sangat perlu. Nah, agar anak-anak kita ini nanti kelak menjadi generasi soleh dan soleha yang memiliki kecintaan dalam menuntut ilmu, sehingga mereka itu menjadi orang-orang yang soleh dan soleha, yang berilmu. Ya, orang yang berilmu itu kelak nanti menjadi para ulama, ya, menjadi para pakar, menjadi staf ahli, karena mereka punya ilmu. Yang paling kita inginkan adalah memiliki ilmu dunia dan tanpa meninggalkan ilmu untuk kepentingan akhirat dari mereka. Mudah-mudahan ini mesti akan menjadi panduan bagi kita kepada ayah dan bunda, terutama dalam menuntut ilmu, ya, memilih sekolah seperti tadi, ya. Oh, nggak mesti pondok pesantren, tidak. Kalau Anda hanya mampunya sekolah negeri tadi, Anda cari solusi untuk pendidikan agamanya. Nah, setiap di mana kita tinggal ada masjid, itu ada namanya sekolah agama. Masukkan anak kita. Jadi nggak mesti lagi ditambah lagi dengan pendidikan-pendidikan umum juga. Kapan anak kita belajar ngaji? Kapan anak kita belajar sholat? Sementara kadang-kadang ibu sangat sibuk, ayah sangat sibuk, nanti pendidikan anak kita terlantar. Akan tetapi di masa COVID-19 ini, pendidikan itu tidak lagi kita harapkan kepada sekolah, tidak diharapkan lagi kepada madrasah, tapi tertumpu semuanya kepada ibu. Maka oleh karena itu, selama masa COVID ini menuju new normal ini, mama harus berperan unggul luar biasa untuk mendidik putra-putri kita menjadi sekolah yang paling baik, menjadi guru yang paling baik, kemudian menjadi taman pendidikan yang paling menyenangkan. Bagaimana kita buat rumah itu menjadi rumah yang sangat menyenangkan, dan anak-anak kita tidak berkeluyuran, anak-anak kita tidak keluar rumah, anak-anak tidak bermain sepeda, mungkin menghabiskan waktunya hanya dengan bermain, tapi menghabiskan waktunya bermain sambil belajar di rumah bersama ayah dan bundanya. Mudah-mudahan ini akan dapat menambah pencerahan bagi kita para ibu, dan khususnya dalam mendidik anak kita, menanamkan cinta ilmu kepada anak dalam keluarga kita. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum yafassahu fil majlis fafsahu yafsahillahu lakum wa iza qila ansuzu pansuzu. Maaf. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 yang maknanya, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscayalah Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini Allah menjelaskan betapa mulianya orang-orang yang menuntut ilmu. Allah akan jamin rezekinya, Allah akan jamin kekuatan fisiknya, kesehatannya, dan insya Allah kita hanya dituntut untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga anak-anak kita akan senantiasa dilindunginya, dan kelak menjadi anak-anak yang
yang rajin menuntut ilmu. Mudah-mudahan kajian ini dapat juga memberikan pencerahan buat kita terus di masa COVID-19 ini, dan kita tidak hanya sebagai seorang ibu biasa, tapi sudah menjadi ibu yang luar biasa. Kelak kalau anak kita menjadi orang yang ahli agama, menjadi para ulama, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Iza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntaba'u bihi aw waladin salihah yad'u lah. Apabila mati seorang anak Adam, maka terputuslah segala amalnya kecuali daripada 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat yang senantiasa diajarkan kepada putra-putrinya, kemudian doa anak yang soleh yang senantiasa mendoakan ayah dan bundanya. Semoga anak kita kelak menjadi aset bagi kita dan menjadi kebahagiaan bagi kita, dan bahagia di dunia dan bahagia pula di akhirat. Ini harapan kita semuanya. Akhirnya terima kasih saya ucapkan atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian saya. Mohon dimaafkan. Akhirul kalam, pohonlah eru amatlah tinggi, sama tingginya dengan pohon durian. Tuntutlah ilmu tinggi-tinggi supaya tidak menyesal di hari kemudian. Apalah tanda batang tebu? Batang tebu alus durinya. Apa tanda orang berilmu? Orang berilmu halus budinya. Mudah-mudahan kelak anak kita menjadi orang yang berakhlak dan berilmu, dan kalau menjadi memberikan tempat yang sebaik-baiknya bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.